Bab 211 Giliranku. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Setelah itu, Liang Haitao mengajak orang-orang berjalan ke bangsal. Sejujurnya, meskipun Liang Haitao memiliki kebiasaan yang sangat berat dan memiliki prasangka yang serius terhadap pengobatan Tiongkok, namun kualitas bisnisnya di bidang pengobatan barat masih sangat baik. Lagi pula, setelah banyak sekolah terkenal, banyak juga peluang praktik klinis setelah 301 bekerja. Keterampilan medis meningkat secara alami dengan cepat. Tidak ada ahli yang mempunyai gelar profesional tinggi. Oleh karena itu, meskipun penyakit Song sangat mendesak, Liang Haitao tetap tenang dan mulai mengatur penyelamatan. Direktur Lu, yang selalu tenang, agak kacau. Dia telah bersama Song Lao selama lebih dari 10 tahun. Perasaannya terhadap Song Lao tidak berbeda dengan perasaannya sendiri. Dia sedikit sakral ketika Song Lao menginap. Tian Huilan membisikkan pengingat kepada Direktur Lu bahwa dia baru saja keluar dari mimpinya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon beberapa anak Song. Namun, hanya panggilan telepon yang dilakukan untuk memanggil putra tua Song Lao, pesawat yang ditumpanginya. Saya baru saja mendarat di Bandara Hongzhou dan saya datang dengan mobil. Ponsel lainnya mati semua, dan harus ada di pesawat. Setelah panggilan telepon, Direktur Lu memandang Xia Ruofei lagi, dan dia melihatnya. Xia Ruofei berkata dengan tenang, Direktur Lu, jangan khawatir, lihat situasi penyelamatan. Jika Anda tidak dapat melakukannya, saya akan turun tangan dengan paksa. Saya tidak berani menjamin bahwa Song Lao akan menghidupi anak-anaknya. Masih tidak ada masalah dari Xia Ruofei tentu saja konservatif. Faktanya, selama dia bersedia menghabiskan kelopak bunganya, bukan tidak mungkin untuk menyembuhkan Song Lao dalam waktu singkat, tetapi itu terlalu mengejutkan, dan Xia Ruofei sama sekali tidak mungkin melakukannya. Di bangsal, Liang Haitao dan tim medisnya dengan cepat menyuntikkan suntikan jantung yang kuat ke Song Lao. Di bawah pengaruh paksa obat tersebut, tekanan darah Song untuk sementara stabil dan mulai meningkat perlahan. Namun, Xia Ruofei masih memperhatikan bahwa Song Laolu memiliki beberapa tanda hitam di tangannya di luar selimut. Hal ini disebabkan oleh sel kanker yang mengikis seluruh tubuh, yang berarti kehidupan akan segera berakhir. Boleh dikatakan jika identitas lama Song tidak istimewa dan digantikan oleh orang biasa, maka kali ini harus hilang. Terserah sepenuhnya pada instrumen dan obat untuk memaksakan waktu kelangsungan hidupnya, tanpa ada artinya. Jika Xia Ruofei tidak datang hari ini benar-benar hari yang buruk. Liang Haitao menyeka keringat dan melihat peralatan pemantauan sebelum dia bangkit dan berjalan keluar ruangan. Dia melihat ketiga Direktur Lu, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan bertanya, bagaimana kabarmu masih di sini? Direktur Lu, keluarga dari kepala keluarga memberitahu. Efek dari hati yang kuat tidak dapat bertahan terlalu lama. De kepala mungkin tidak mendukung selama beberapa jam. Teleponnya telah dihantam, tetapi hanya sekretaris Song yang telah tiba di Hongzhou. Dalam perjalanan menuju jalan raya, beberapa ponsel lainnya telah dimatikan. Mereka seharusnya berada di dalam pesawat, kata Direktur Lu, dan kemudian tidak bisa tidak bertanya, Direktur Liang, apakah benar-benar tidak mungkin? Liang Haitao berkata dengan tidak sabar, Lao Lu, saya sudah mengatakannya berkali-kali, kepala sudah mencapai saat terakhir, dan beberapa hal harus dipersiapkan. Setelah itu, Liang Haitao menatap Xia Ruofei dengan tegas dan berkata, dan orang ini sama sekali tidak diizinkan memasuki bangsal. Pernahkah Anda mendengarnya? Di kalimat terakhir, dia berkata kepada dua tentara yang bertanggung jawab atas tugas keamanan di depan pintu. Kedua prajurit itu menjawab serempak, ya. Mereka berjaga di bangsal, tentu saja mematuhi perintah ketua tim medis. Liang Haitao memandang Xia Ruofei dengan dingin dan kemudian kembali ke ruang tunggu di sebelah bangsal lama Song. Ada juga kursi panjang di lorong, dan Direktur Lu pergi ke kursi itu dan duduk. Tian Huilan Xiumei bertanya sambil menghela nafas, Direktur Lu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Direktur Lu begitu berat dan bermartabat sehingga dia bertanya lama sekali, Dokter. Xia, jika Anda mengambil gambar, apakah ada harapan untuk kepalanya? Faktanya, hati Direktur Lu sudah berada di ambang keputusasaan. Hampir seluruh lelaki tua ini pernah mengalami kematian orang yang dicintainya. Dalam situasi Song Lao saat ini,
Direktur Lu sebenarnya punya penilaian, tapi dia tidak mau menerima perasaannya. Xia Ruofei berkata dengan tenang, ini perlu diperiksa untuk keadaan spesifik pasien. Namun, jika Anda melanjutkan hidup Anda selama beberapa hari, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Direktur Lu mengangguk dan duduk diam di kursi tanpa berbicara. Jelas sekali dia juga terlibat dalam perjuangan ideologis yang sengit. Tian Huilan berdiri dengan cemas dan melihat ke dalam ruangan. Di bangsal, Song sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur. Dua dokter dengan gugup memantau instrumen rumit itu. Penjaga dekat Suhu cukup tegak, berdiri tidak jauh dari pintu kamar, dan matanya yang sedih juga menunjukkan kesedihan. Hanya Xia Ruofei yang duduk dengan tenang di kursi, dan koper kecil diletakkan di samping kakinya. Selama ada solusi kelopak di dalam koper, Xia Ruofei tidak perlu khawatir. Waktu berlalu, sekitar setengah jam kemudian, seorang dokter buru-buru keluar dari kamar lama Song dan berdiri di pintu ruang tunggu sebelah. Direktur Liang, tanda-tanda vital kepala mulai turun lagi. Liang Haitao masuk ke bangsal dengan cepat. Kali ini, dia bahkan tidak menatap mata Xia Ruofei. Saat Liang Haitao masuk ke bangsal, berbagai suara alarm berbunyi lagi, yang berarti tanda-tanda vital Song Lao turun ke tingkat yang sangat berbahaya. Direktur Lu langsung berdiri. Dia melihat Liang Haitao mengamati murid lama Song dan melakukan beberapa pemeriksaan lainnya. Lalu dia menegakkan tubuh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Direktur Liang, Direktur Lu dengan penuh semangat menelepon. Liang Haitao membalas, Lao Lu, kepala mungkin tidak bisa menunggu sekretaris Song datang. Jelas, Liang Haitao percaya bahwa cara penyelamatan telah tidak valid, dan ini berarti menyerah. Padahal, jika orang biasa, pihak rumah sakit sudah membiarkan anggota keluarganya berhenti berobat. Karena status istimewa Song Lao, dia berlarut-larut sepanjang hari. Apakah ada hati yang kuat? Kata Lu, tidak ada gunanya. Liang Haitao berkata dengan sedikit tidak berdaya, cepat lapor ke tingkat yang lebih tinggi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Ketika kepala sebesar itu meninggal, unit medis harus mencatat secara akurat waktu kematian dan berbagai jenis data yang akan disimpan dalam arsip sejarah. Selain itu, perawat juga harus membersihkan badan, mengganti pakaian, dan lain-lain sebelum badan kaku. Saat ini, Xia Ruofei berdiri dengan tidak tergesa-gesa dan membawa koper ke bangsal. Direktur Lu memanggil, Dr. Xia, Anda. Kedua tentara itu terus-menerus ingin memblokir Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei tiba-tiba berakselerasi, dan keduanya tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang, dan mereka tidak bisa tidak memisahkan mereka satu sama lainnya. Xia Ruofei tiba-tiba berjalan melewati tengah-tengah kedua prajurit itu. Kedua prajurit itu mengubah wajah mereka dan tanpa sadar mengambil pistolnya. Saat ini, mata Suhu tertegun dan dia menggelengkan kepalanya ke arah keduanya tanpa jejak. Prajurit itu menunjukkan sedikit kebingungan, tapi dia masih melihatnya dan memilih untuk mematuhi perintah Suhu. Direktur Lu, Tian Huilan dan Suhu melihat Xia Ruofei masuk, dan mereka secara alami mengikuti dengan cepat. Direktur Lu dan Suhu keduanya adalah atasan mereka, jadi kedua petarung itu tidak akan menghalanginya. Di bangsal, Liang Haitao melihat Xia Ruofei masuk, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan berteriak, siapa yang menyuruhmu masuk? Segera menyingkir. Xia Ruofei berkata dengan lemah, karena kalian semua sudah menyerah dalam penyelamatan, sekarang giliranku. Setelah itu, Xia Ruofei mengambil koper dan langsung menuju tempat tidur lama Song. Ayo santai, Liang Haitao berteriak. Dia melangkah maju untuk menghentikan Xia Ruofei, tetapi Xia Ruofei hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Liang Haitao berjongkok, lalu dia mundur beberapa langkah dan menabrak dinding. Xia Ruofei tidak melihat ke arah Liang Haitao, meletakkan kopernya langsung di meja samping tempat tidur, lalu menarik resletingnya dan membuka tutup nik. Xia Ruofei langsung mengeluarkan botol porselen di sisi paling kanan, membuka sumbatnya, lalu datang ke tempat tidur, dan tangan lainnya meraih masker oksigen yang dikenakan Song. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Liang Haitao menjerit dan bergegas menuju musim panas. Namun tubuhnya dihentikan oleh lengan yang kuat. Penjaga pribadi Song Wu, Suhu, yang mengulurkan tangannya dan menghentikan Liang Haitao. Liang Haitao memandang Suhu dengan licik dan berteriak, Suhu, lepaskan aku. Saya peringatkan kamu, kamu sekarang serius melanggar disiplin medis. Jangan membuat kesalahan lagi.
Mata Suwu tenang dan dengan samar berkata, Direktur Liang, karena Anda telah menyerah dalam penyelamatan, saya pikir tidak ada masalah bagi dokter Xia untuk mengambil alih perawatan kepala keluarga. Kentut, Liang Haitao berteriak, apa yang kamu lakukan? Minggir, Liang Haitao mendorong Suwu sambil mendorong, tetapi menara besi Suwuru secara umum tidak bergerak, dan tubuh kecil Liang Haitao tidak sebanding dengannya. Dokter Zhao, Dokter Zhong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan menghentikan bajingan itu? Kata Liang Haitao. Dua dokter lainnya di bangsal mulai terkejut. Setelah mendengarkan auman Liang Haitao, mereka bereaksi dan bergegas menuju ranjang rumah sakit. Blokir mereka, teriak Suwu. Kedua tentara itu sudah bergegas masuk ke bangsal saat konflik terjadi. Sekarang ketika mereka mendengar perintah Suwu, mereka tidak ragu sedetik pun. Mereka segera meraih kedua dokter itu dan meraihnya. Kedua pejuang tersebut berasal dari kelompok tentara di mana Song Lao pernah menjadi komandannya. Kali ini, seluruh kompi pengintai dikerahkan di sekitar halaman kecil ini sebagai penjaga keamanan penuh waktu di Song. Suwu, yang merupakan pengawal dekat Song, secara alami menjadi pemimpin langsung perusahaan ini. Oleh karena itu, atas perintah Suwu, kedua prajurit itu tidak segan-segan segera mengeksekusinya. Direktur Lu juga berkata dengan lantang, semua orang tidak boleh berada dekat dengan ranjang rumah sakit. Jangan mengganggu perawatan dokter Xia. Suwu, lalu pergi dan sesuaikan beberapa tentara. Sutradara Lu hanyalah karakter yang tenang, tapi bukan orang yang bimbang. Sebelum Song Lao pensiun dari posisi kepemimpinan intinya, Direktur Lu telah lama menjabat sebagai sekretaris Song Lao. Karakter mana yang telah tercampur di tembok merah selama bertahun-tahun yang sederhana. Jadi ketika dia melihat wajahnya telah robek, dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Memahami, Suwu berteriak keras, lalu berteriak keras, Lu Bancang, pindahkan semua orang di kelasmu. Bawa senjatanya. Ya, Kopral kedua, petarung itu langsung merespon. Kemudian Luban berjalan menjauh dari bangsal, dan tentara lainnya memandang ke arah kedua dokter tersebut dengan tembakan, keduanya takut untuk bertindak gegabah. Karena reaksi tegas Suwu dan tekad tepat waktu dari Direktur Lu, seluruh situasi tiba-tiba terkendali. Xia Ruofei berbalik dan tersenyum pada Suwu dan berkata, terima kasih. Kamerat, wajah Suwu yang tidak tersenyum juga menunjukkan senyuman aneh, tetapi dia tidak berbicara, tetapi sedikit mengangguk ke arah musim panas. Xia Ruofei menatap wajah Tian Huilan dengan cemas, lalu mengulurkan tangannya kembali ke masker oksigen. Kali ini, Xia Ruofei tidak ragu melepas topengnya secara langsung, dan botol porselen di sisi lain bersandar di bibir Song. Liang Haitao, yang melompat dengan keras, telah terdiam saat ini. Dia melihat tatapan Xia Ruofei dan menjadi kabut. Dia berpikir dalam hatinya, aku melepas topeng dan hidup sebentar, lalu dia akan langsung mati di dalam dirimu. Di tangan, saya melihat bagaimana Anda berakhir. Direktur Lu, Tian Huilan, dan Suwu tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Bunyi alarm dari instrumen pemantauan tiba-tiba menjadi lebih mendesak, dan layar menunjukkan bahwa tanda-tanda vital Song Lao menurun tajam. Xia Ruofei tidak panik. Dia memberi sedikit teh herbal kelopak dari botol porselen dari mulut Song. Sekalipun sebagian kecil bocor dari sudut mulut, Xia Ruofei tidak mengontrol ramuan kelopak bunga, selama kulitnya bersentuhan, bisa langsung diterima oleh tubuh manusia. Xia Ruofei membuka kembali masker oksigen untuk Song Lao setelah memberi makan setengah botol kecil. Kemudian dia mengencangkan sumbatnya dan meletakkan botol porselen itu di meja samping tempat tidur. Lalu dia menarik kursi dan duduk di depan tempat tidur. Dia mengulurkan tangan dan mengenakan pergelangan tangan lama Song, dan mulai mengukur denyut nadinya. Selama seluruh proses, Xia Ruofei sangat tenang. Dia menutup matanya sedikit dan menutup telinga terhadap alarm yang tajam. Deru langkah kaki terdengar, dan Sersan Lu Bancang bergegas ke bangsal dengan 8 atau 9 senjata. Suwu memerintahkan, Lu Bancang, segera atur personel untuk waspada, tanpa izin saya atau Direktur Lu, tidak ada seorang pun yang boleh berada di dekat bangsal. Ya, kemudian, Suwu melihat ke arah Liang Haitao dan berkata, Direktur Liang, beberapa dari Anda akan meninggalkan bangsal dulu. Mulai sekarang, perawatan kepala akan diambil alih oleh Dokter Xia. Saya tidak bisa pergi. Liang Haitao berkata dengan keras.
Tim medis ahli diorganisir langsung oleh Balai Pusat-Pusat Umum. Apa hak Anda untuk memberhentikan posisi saya dari staf penjaga kecil? Anda memiliki kemampuan untuk memerintahkan tembak saya dan bunuh saya. Su berkata dengan wajah yang dalam, Lu Bancang, datanglah beberapa orang, dan biarkan Direktur Liang, tolong keluar. Ya, teriak Lu Bancang. Dengan lambaian tangannya, dia segera menghampiri dua tentara dan mendekati Liang Haitao. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah ada disiplin menenun kelompok? Liang Haitao marah. Para prajurit menggunakan perintah kepatuhan sebagai tugas mereka, dan mereka tidak akan bertanggung jawab atas protes Liang Haitao. Kedua pria itu meninggalkan lengan Liang Haitao lalu pergi dan menyeret. Pada saat ini, Xia Ruofei, yang telah menutup matanya, membuka matanya dan berkata, lupakan saja, biarkan mereka tinggal. Orang-orang ini tidak melihat ke atas, tidak dapat melihat pengobatan Tiongkok kita. Biarkan mereka melihat dan melihat pengobatan Tiongkok, berarti. Para prajurit mengalihkan perhatian mereka ke Suwu. Suwu memandang Xia Ruofei dan kemudian mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa mereka akan mengikuti kata-kata Xia Ruofei. Jadi kedua tentara itu segera melepaskan Liang Haitao dan mundur ke pintu. Sekarang ada banyak dokter dan perawat di tim medis di luar pintu, tetapi mereka semua berhenti di luar barisan. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di ruangan itu, dan mereka gugup satu sama lain yang diremas oleh para prajurit. Dia mencibir dan berkata kepada Xia Ruofei, "Hei, Anda tidak bisa mati tanpa jantung Sungai Kuning. Juga sarana pengobatan Tiongkok. Tanda-tanda vital kepala telah jatuh ke." Ketika sampai pada hal ini, Liang Haitao sepertinya tiba-tiba tersangkut di tenggorokan, dan tiba-tiba berhenti. Matanya menatap layar instrumen pemantauan, dan wajahnya sulit dipercaya, seperti melihat hantu suara alarm yang keras masih berdering, tetapi Liang Haitao menutup telinga. Karena dia melihat semua indikator tanda-tanda vital yang baru saja jatuh di tebing, semuanya berhenti jatuh, dan mulai bangkit kembali sedikit, bahkan lebih efektif dari sebelumnya. Hal ini telah sepenuhnya menumbangkan pemahaman Liang Haitao tentang pengobatan. Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan hukum sains. Sebagai seorang dokter kepala, dia sangat jelas bahwa negara bagian Song yang lama, hanya ketika para dewa datang, sulit untuk diselamatkan. Mata Liang Haitao tertuju pada botol porselen kecil di atas meja samping tempat tidur. "Kamu, apa yang baru saja kamu minum untuk kepala sekolah?" Liang Haitao bertanya dengan suara gemetar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, "Pengobatan Tiongkok. Yang Anda katakan adalah kulit akar rumput." Liang Haitao tiba-tiba berhenti, dan dia memiliki semacam penolakan yang tulus terhadap pengobatan Tiongkok, tetapi sekarang fakta yang sangat kuat ada di depannya, dan dia sama sekali tidak dapat membantahnya. Liang Haitao menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, pengobatan Tiongkok tidak dapat menyembuhkan kanker hati. Dia pasti menggunakan semacam bahan seperti stimulan untuk membuat Song Lao kembali bersinar, itu pasti. Pada saat ini, Xia Ruofei sedikit mengernyit dan berkata, dosisnya sepertinya tidak cukup. Setelah selesai, dia berdiri dan membuka botol porselen. Dia menyajikan lagu lama yang sama seperti yang dia lakukan sampai dia memberi makan sebotol penuh obat Cina, dan dia kembali ke kursi. Sampai saat itu, Xia Ruofei bebas melihat Song Lao lebih dekat. Mata lelaki berusia 8 tahun itu hampir seluruhnya putih. Wajah kurusnya banyak bercak penuaan, tangannya kurus, dan flek hitam di kulitnya masih belum pudar. Namun meski dalam kondisi sekarat, ia masih memiliki sikap yang mengesankan. Xia Ruofei samar-samar mengingat kemunculan Song Lao di berita TV beberapa tahun lalu. Tak lepas dari jabatan kepemimpinannya, ia hampir setiap hari muncul di siaran berita stasiun TV nasional. Lagu-lagu lama yang ada di layar berita selalu lugas dan bersemangat, namun kini terlihat seperti ini, orang-orang harus mengeluh karena sang pahlawan terlambat. Sama seperti perasaan hati Xia Ruofei, bunyi alarm dari instrumen pemantauan tiba-tiba berhenti. Liang Haitao dan dua dokter lainnya sudah terkejut. Saat ini, sebagai petrokimia, mereka masih bergerak. Setelah Xia Ruofei memberi Song Lao, obat Tiongkok, untuk kedua kalinya, tanda-tanda vital Song Lao mulai meningkat kembali. Meski masih jauh lebih rendah dari biasanya,
Namun peringatan tersebut telah berhenti yang menandakan bahwa indikator tersebut telah dikeluarkan dari zona bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kematian pasien. Yang paling penting adalah indikator-indikator ini tiba-tiba meningkat dari keadaan mati mendadak. Efeknya jelas sekali. Saya khawatir bahkan 2 tembakan kuat pun tidak akan bisa menandingi. Ketika Liang Haitao menatap Xia Ruofei lagi, matanya sudah menunjukkan sedikit kesedihan dan kecemburuan. Xia Ruofei sekali lagi mengambil pergelangan tangan Song yang lama dan berdiri setelah beberapa saat. Direktur Lu dengan cepat melangkah maju dan bertanya, bagaimana situasinya? Xia Ruofei berdiri dan berkata, untuk sementara keluar dari bahaya. Direktur Lu dan Tian Huilan juga menghela nafas pada saat bersamaan. Posisi Liang Haitao dan tim medis pada dasarnya adalah pekerjaan setelah kematian Song Lao, dan bunyi alarm terus berbunyi, yang juga menimbulkan kepanikan. Ini tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Liang Haitao menegakkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Alis Direktur Lu terangkat dan nada suaranya agak tidak pantas. Dokter, Liang, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin kepala memiliki sesuatu? Dia selalu memanggil Liang Haitao, Direktur Liang, tetapi sekarang dia berubah menjadi Dokter Liang, yang menunjukkan bahwa ketidakpuasannya terhadap Liang Haitao telah terakumulasi dalam jumlah besar. Sekarang kedua belah pihak pada dasarnya telah merobek wajah mereka. Jika pengobatan Xia Ruofei tidak efektif, dia dan Suwu, bahkan Tian Huilan akan memiliki masa depan politiknya sendiri, tetapi sekarang Xia Ruofei telah menerima hasil yang jelas, dan temperamennya muncul secara alami. Saya tidak bermaksud demikian. Liang Haitao berkata dengan cepat, Direktur Lu, Anda tidak ingin mengubah niat saya. Direktur Lu mendengus dan mengabaikan Liang Haitao. Dia menoleh untuk melihat ke arah Xia Ruofei dan bertanya, Tuan Xia, perawatan selanjutnya harus mengganggu Anda dengan lebih banyak masalah. Direktur Lu menaruh semua harapannya pada Xia Ruofei. Ini tidak hanya mempertimbangkan masa depan politiknya sendiri, tetapi juga kepeduliannya terhadap hati Song. Xia Ruofei berkata sambil menghela nafas dalam-dalam, saya sudah memahami situasi umum Song Lao. Saya perlu minum obat Tiongkok. Haruskah Anda memiliki ruang pengobatan Tiongkok di sini? Direktur Lu berkata dengan sedikit malu, maaf, dokter. Xia, kami tidak memiliki cadangan obat-obatan herbal Tiongkok di sini. Setelah itu, Direktur Lu hanya bisa melirik ke arah Liang Haitao. Xia Ruofei tiba-tiba merasakan sifat kencing Liang Haitao. Tim medis yang menjadi tanggung jawabnya secara alami adalah pengobatan barat. Bahkan lebih mustahil untuk memesan obat Tiongkok apapun di sini. Tian Huilan memikirkannya dan berkata, Xiao Xia, kalau tidak, Anda membuka daftar, biarkan Direktur Lu mengirim orang ke Hongzhou untuk membeli segera. Jika tidak nyaman, Anda bisa pergi ke sana sendiri, hanya Song Lao. Direktur Lu dengan cepat berkata, benar, kami akan pergi ke Hongzhou untuk membeli segera. Suwu, kamu harus menghubungi maskapai penerbangan sekarang, biarkan mereka mengirim helikopter lain. Ya, jawab Suwu. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, saya akan tetap di sini. Jika ada situasi apapun, saya akan menanganinya tepat waktu. Kemudian Xia Ruofei melanjutkan dengan berkata, Direktur Lu, kesulitan menyiapkan kamar untuk saya akan membuat daftarnya, Anda akan segera menyiapkan obatnya. Benar, saya yakin tidak ada yang namanya obat tradisional Tiongkok, perangkat obat. Petik 2. Oke, kata Direktur Lu. Xia Ruofei, sekarang adalah satu-satunya harapannya, dan dia secara alami mendengarkannya. Sedikit lebih tinggi dari botol pertama, tetapi kemurniannya juga lebih rendah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata kepada Kopral, Lu Bancang, beri kamu tugas, ambil botol obat Tiongkok ini, diamlah di ruangan ini sebentar, jika situasinya tiba-tiba memburuk, segera berikan dia setengah botol kecil. Sebagai tambahan, tidak ada seorang pun di luar Anda atau saya yang dapat menyentuh botol ini. Ingat, itu siapapun. Bisakah kamu melakukannya? Xia Ruofei juga secara khusus melirik Liang Haitao, yang wajahnya jelek. Lu Bancang, segera berkata dengan peti, jaminan untuk menyelesaikan tugas. Setelah Lu Bancang mengambil botol porselen yang diserahkan oleh Xia Ruofei, dia segera mengambil majalah dari kantong peluru dan menyerahkannya kepada prajurit di sebelahnya.
Kemudian dia dengan hati-hati memasukkan botol porselen ke dalam kantong peluru dan mengepalkan senapan tipe 95 di tangannya. Selalu waspada, titik. Ini adalah pengobatan Tiongkok yang bagus yang saya terapkan terlebih dahulu sebelum saya berangkat hari ini. Saya menggunakan banyak obat-obatan langka. Efeknya merangsang potensi tubuh manusia, sehingga tanda-tanda vital kepala dapat terjaga pada tingkat yang relatif normal. Perawatan resmi juga mengharuskan Anda membeli obatnya kembali sebelum Anda bisa. Dimengerti, dokter. Xia, semuanya senang, kata Direktur Lu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ayo pergi. Dia menatap Liang Haitao lagi dan berkata, sedangkan untuk tim medis dokter. Liang, carikan tempat bagi mereka untuk beristirahat dengan baik. Mungkin mereka juga tidak suka mengamati pengobatan-pengobatan Tiongkok. Liang Haitao mendengus dengan wajah dingin dan tidak berbicara. Direktur Lu tidak bisa menahan senyum dan berkata, oke, ada banyak ruangan kosong di sini. Dokter, Liang punya telah bekerja keras selama berhari-hari. Ini waktunya istirahat. Setelah itu, Direktur Lu memberi perintah kepada Lu Bancang. Beberapa tentara segera masuk ke dalam rumah. Mereka mengabaikan protes Liang Haitao dan dua dokter lainnya dan langsung mengusir mereka. Diingat oleh para prajurit untuk beristirahat di ruang konferensi besar di lantai pertama. Di depan ruang konferensi ini, Direktur Lu mengatur sekelompok tentara dengan peluru tajam untuk memastikan bahwa Liang Haitao tidak menghasilkan ngengat selama perawatan Xia Ruofei. Adapun apa yang terjadi setelahnya, tidak ada waktu untuk mempertimbangkannya. Selama pengobatan Xia Ruofei berhasil, bahkan jika latar belakang Liang Haitao melonjak, dia tidak akan bisa menimbulkan ancaman apapun terhadap sekretaris lamanya. Dengan sebotol larutan kelopak dengan konsentrasi sangat rendah, Xia Ruofei dengan mudah mengambil inisiatif sendiri. Direktur Lu secara pribadi memimpin dan mengarahkan Xia Ruofei ke daftar obat-obatan Tiongkok di ruang dokter di sebelahnya. Saat semua orang sampai di koridor, sebuah mesin mobil mati. Direktur Lu melihat ke bawah dari kaca jendela dan segera berkata, itu Sekretaris Song. Dokter, Xia, waktunya mendesak, tolong segera buka daftarnya. Direktur Lu berkata, saya dan Tian Suji turun menemui Sekretaris Song. Song Zhengping, putra tertua Song Lao, telah berada di kediaman resmi pemerintah. Dia telah menjabat sebagai gubernur provinsi-provinsi Sonan selama lebih dari 4 tahun. Permintaan untuk mencatat rekor buku komite provinsi sangatlah tinggi, dan ini jelas merupakan perjuangan besar. Oke, Su Wu akan tinggal. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Saya akan langsung membeli setelah saya membuka daftarnya. Direktur Lu dan Tian Huilan bergegas menuruni tangga dan Xia Ruofei masuk ke ruang dokter bersama Su Wu. Xia Ruofei memasuki ruang dokter dan melihat komputer dan printer semuanya tersedia. Dia tidak mau repot-repot menulisnya. Dia langsung duduk di kursi milik Liang Haitao, membuka dokumen di komputer dan mulai membuat daftar. Xia Ruofei telah lama menjadi pemula ketika dia baru saja mendapatkan ruang dari peta roh. Ia sudah memiliki banyak cadangan ilmu pengobatan Tiongkok. Sebelum keberangkatan ini, ia juga secara khusus mengingat beberapa resep tentang pengobatan konservatif pengobatan kanker hati Tiongkok, sehingga daftarnya juga saling terkait. Bagaimanapun, obat-obatan Tiongkok ini hanyalah kalajengking, dan yang asli adalah kelopak bunga yang aneh. Xia Ruofei juga harus melakukan ini. Jika dia mengandalkan solusi kelopak ini sebelumnya, dia akan sangat meringankan kondisi Song Lao, yang sangat tidak masuk akal dan sangat mudah untuk dicurigai. Oleh karena itu, ia harus membuat prosesnya serumit mungkin, dan bahkan mengubah resep setelahnya, berusaha membuat pengobatannya tampak sesuai dengan akal sehat. Tentu saja, daftar obat-obatan Tiongkok Xia Ruofei juga dicampur dengan banyak bahan obat yang tidak terkait, dan bahkan dengan sengaja meresepkan beberapa obat Tiongkok, untuk menghindari niat berspekulasi tentang resepnya. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat rumit. Jika Anda adalah ramuan obat, meskipun ramuan obat itu sama, dosis yang berbeda akan menghasilkan efek yang sangat berbeda. Tumbuhan yang berbeda dan kombinasi dosis yang berbeda dapat menghasilkan perubahan yang tiada akhir. Xia Ruofei secara khusus telah mencampurkan banyak ramuan obat lainnya, dan bahkan membuat daftar beberapa ramuan obat khusus. Dengan cara ini, meskipun ahli pengobatan Tiongkok datang, tidak ada cara untuk menyimpulkan resep sebenarnya dari daftar ini.
Xia Ruofei dengan cepat mencatat nama dan berat obat Tiongkok di komputer, dan Su Wu meletakkan secangkir teh di tangannya untuk Xia Ruofei, dan kemudian berdiri tepat di seberang meja Xia Ruofei. Xia Ruofei berhenti dan tersenyum dan berkata kepada Su Wu, "Staf Su, kamu sedang duduk?" Su Wu berkata, "Tidak, dokter. Xia sedang sibuk, saya hanya berdiri." "Jangan perkenalkan," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. "Ini akan menjadi pasukan lamaku. Kalian semua sejajar dengan batalion kami. Kalian berdiri seperti ini. Aku punya sersan kecil yang berada di bawah tekanan besar." Su Wu juga menunjukkan senyuman dan berkata, "Sersan dari Lone Wolf Commando tidak lebih buruk dari para jenderal pasukan umum. Selain itu, dari resume Anda masih menjadi anggota elit tim komando Anda. Jika Anda tidak pensiun, ini hanya masalah waktu untuk mempromosikannya." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Masalahnya adalah staf Su bukanlah mayor dari pasukan umum. Kudengar pengawalmu semuanya ahli. Bagaimana dengan kedua triknya?" Su Wu dengan cepat melambaikan tangannya, "Jangan berhenti, kamu sekarang bisa menjadi mahal. Aku harus menyakitimu secara tidak sengaja, Direktur Lu tidak bisa memberiku nafkah." "Hei, staf Su sangat percaya diri." Xia Ruofei tertawa, "Aku masih tidak percaya. Kami akan lebih buruk dari pengawalmu. Kamu bilang aku benar-benar harus menemukan dua trik untuk kalian, tapi tunggu sampai mari kita bicarakan perawatan ini setelah selesai. Benar-benar, sekarang tugas yang paling mendesak adalah menyembuhkan kepala." Su Wu berkata dengan cepat, "Selama kondisi kepala pasien membaik, bagaimana saya bisa menemani Anda bermain? Jika Anda merasa tidak membuat ketagihan, saya akan mencari detektif dengan pembantunya. Anda adalah kelompok." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia telah meninggalkan militer, Xia Ruofei masih memiliki perasaan yang mendalam terhadap tentara dan merasa sangat ramah ketika berhadapan dengan militer. Secara khusus, Su Wu, karena persidangan politik, juga memahami resumenya yang berdebu dalam file rahasia tersebut, dan dia tidak perlu khawatir akan membocorkan rahasia. Tentu saja, dia merasa lebih ramah. Ketika Xia Ruofei mengobrol, tidak ada penundaan, dan daftarnya segera dikeluarkan, dan ada ratusan obat tradisional Tiongkok. Dia menekan tombol cetak dan printer di sebelahnya mulai bekerja. Titik. Di lantai bawah, Audi hitam berhenti di depan pintu. Seorang pria parubaya berusia 50-an tidak menunggu sekretaris yang turun dari kursi penumpang membuka pintu. Dia langsung mendorong mobil dan turun dari bus. Pria parubaya itu bertubuh tinggi, dan wajah karakter Cina persegi menunjukkan keagungan atasan. Mata para dewa mengungkapkan kesedihan yang mendalam, dan wajahnya sangat bermartabat. Di sisi lain kursi belakang, seorang pemuda berusia 20-an mengikuti dari dekat. Pria muda ini terlihat seperti pria parubaya, tetapi dibandingkan dengan pakaian sederhana pria parubaya, pria muda ini adalah merek mewah terkenal secara internasional dari ujung kepala hingga ujung kaki, tetapi karena perjalanannya yang jauh, setelan kasual Gifci di badannya sedikit kusut, gaya rambutnya agak berantakan, wajahnya agak pucat, dan semangatnya kurang baik. Pria parubaya itu memandangi bangunan kecil yang sedikit sedih itu, dan ada kesedihan di hatinya. Kalau di Beijing, bangsal ayah sudah penuh dengan kerabat dan teman. Bahkan pusat-pusat akan mengirimkan anggota pimpinan inti sebagai wakilnya. Namun, dia sangat memahami perasaan ayahnya terhadap provinsi Jiangnan dan tidak terkejut dengan keputusan ayahnya. Pria parubaya itu melangkah ke halaman, tempat Direktur Lu dan Tian Huilan sudah turun, dan mereka bergegas. "Provinsi lagu, panjang. Lagu kakak." Kedua pria itu menyapa pria parubaya itu secara bersamaan. Pria parubaya ini adalah Song Changping, putra tertua Song Lao. Dia saat ini menjabat sebagai gubernur provinsi-provinsi Sonan. Putranya, Song Rui, datang bersamanya. Sutradara Lu dan Tian Huilan tidak sama dengan Song Zhengping. Sutradara Lu adalah seorang, sepanjang lagu, di tengah hukum, sementara Tian Huilan memanggilnya, Kakak Song. Jelas sekali, Tian Huilan dan keluarga Song memiliki hubungan yang dangkal. Song Zhengping menolak untuk menyapa kedua orang itu, hanya mengangguk dan kemudian dengan penuh semangat bertanya, "Direktur Lu, bagaimana kabar ayahku sekarang?" Dia baru saja turun dari pesawat dan menerima telepon dari Direktur Lu. Ia mengetahui bahwa ayahnya berada dalam situasi yang sangat kritis,
sehingga ia juga merasa cemas dalam perjalanan, karena takut ia tidak akan melihat sisi terakhir ayahnya. Direktur Lu berkata dengan cepat, Provinsi Song, jangan khawatir dalam jangka panjang, situasi kepala untuk sementara stabil. Mungkin kondisinya sedang berubah. Song Zhengping juga tertegun. Secara umum, kepala departemen medis sangat ketat seperti kepala ayahnya. Panggilan kedua dari Direktur Lu pada dasarnya berarti bahwa lelaki tua itu tidak memiliki harapan kapanpun. Teman-teman, bagaimana hal itu bisa terulang dalam waktu sesingkat itu? Tentu saja, situasi di Song dan Laos untuk sementara stabil. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Song Zhengping. Dia jelas menghela nafas lega dan berkata, bagus, kalau begitu bagus. Ayo kita temui ayahku dulu. Ya, Xiao Liang, mereka telah bekerja keras akhir-akhir ini, berkat perawatan mereka yang hati-hati. Direktur Lu dan Tian Huilan saling memandang dan tatapan mereka tiba-tiba menjadi aneh. Apa karakter Song Zhengping? Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan mau tidak mau bertanya, Direktur Lu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Direktur Lu tersenyum pahit, Provinsi Song, Chang, masalah ini agak rumit, ayo naik ke atas untuk melihat kepalanya. Saya akan menjelaskannya perlahan kepada Anda. Song Zhengping menekan keraguan di dalam hatinya dan mengangguk dan berkata, oke. Rombongan langsung naik ke atas. Ketika mereka sampai di pintu bangsal lama Song, Xia Ruofei baru saja keluar bersama Su Wu dari ruang dokter di sebelahnya. Staf Su, segera kembali. Xia Ruofei berkata, saya sedang menunggu penggunaan mendesak di sini. Memahami, jawab Su Wulang sambil berlari menuruni tangga membawa daftar itu. Xia Ruofei tersenyum dan menyapa Direktur Lu. Song Zhengping belum melihat Xia Ruofei, dia bertanya, Direktur Lu, ini adalah... Oh, Provinsi Song, Chang, saya akan memberi tahu Anda tentang ini. Dokter, Xia Ruofei Xia, Direktur Lu berkata dengan cepat, ini adalah pembebasan dokter. Xia yang tepat waktu, dan situasi kepala sudah stabil. Direktur Lu kemudian berkata kepada Xia Ruofei, Dokter Xia, ini adalah provinsi-provinsi Sonan, Kamerat Song Zhengping, dia adalah putra tertua dari kepala sekolah. Provinsi Lagu, bagus. Xia Ruofei tersenyum dan menyapa Song Zhengping, sikapnya tidak rendah hati. Terima kasih, Dokter Xia, kerja keras. Song Zhengping berkata dengan tulus. Provinsi Song, sopan sekali. Xia Ruofei tersenyum. Pergi dulu lihat kepalanya. Keadaannya masih stabil, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Song Zhengping mengangguk dan berkata, oke, terima kasih dokter. Xia, sekelompok orang masuk ke kamar lama Song. Di dalam kamar, hanya Lu Bancang yang sendirian, dan matanya menatap layar monitor tanpa ragu-ragu. Ini adalah tugas yang baru saja diserahkan Xia Ruofei kepadanya. Begitu instrumen membunyikan alarm, dia segera memberi Song Lao obat Tiongkok di dalam botol porselen. Melihat Song Zhengping dan rombongannya masuk, Lu Bancang segera berdiri untuk memberi hormat. Song Zhengping sedikit mengangguk, dan pergi ke tempat tidur lama Song. Song Rui juga segera mengikuti. Melihat ayahnya tersiksa oleh penyakitnya, Song Zhengping tidak bisa menahan kemerahan. Dia berdiri diam di depan ranjang rumah sakit dan menatap Song Lao, dan Song Rui berdiri di sana dengan sikap yang pantas. Semua orang berdiri dengan tenang, tidak ada yang mengganggu Song Zhengping. Untuk waktu yang lama, Song Zhengping perlahan-lahan mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai dahi Song yang keriput, dan mengatur tamparan rambut untuknya, lalu menegakkan tubuh dan dengan lembut menyeka sudut matanya. Lagu Zhengping berkata, biarkan ayahku istirahat. Ayo keluar dan berkata. Maka rombongan datang ke ruang dokter sebelah. Song Zhengping duduk di tengah sofa dan bertanya, Direktur Lu, mengapa kamu tidak melihat Xiao Liang? Bagaimana salah satu bangsal ayahku bahkan tidak memiliki perawat? Mari kita bicarakan, apa yang terjadi. Song Zhengping telah melihat bahwa suasananya sedikit salah, tetapi dia merasa tidak nyaman di kamar lama Song. Direktur Lu dan Tian Huilan saling memandang. Pada akhirnya, Direktur Lu berkata, Provinsi Song, Chang, masalah ini. Saya harus membuat ulasan dengan Anda terlebih dahulu. Direktur tim medis untuk sementara dikendalikan oleh saya, dan saya berada di ruang konferensi besar di lantai pertama. Oh, Song Zhengping mengangkat alisnya dan menatap Xia Ruofei sambil berpikir sebelum bertanya, apa yang *** sedang terjadi?
Song Rui, yang berada di samping, mau tidak mau bertanya, "LV Susu, apakah ada ngengat lain di Liang Er?" Orang itu tidak pergi ke rumah selama 3 hari. Baik Song Rui dan Liang Haitao tumbuh di Beijing. Mereka juga merupakan 3 generasi merah. Mereka melihat ke dalam lingkaran dan tidak melihat siapapun. Mereka dapat dikatakan memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Liang Haitao ada di rumah 2, dan orang-orang di lingkaran biasanya memanggilnya Liang Er. Kurang, tapi Song Rui dan Liang Haitao tidak pernah menghadapinya mengerutkan kening, menoleh dan menatap Song Rui dengan tegas. Song Rui dengan cepat menciutkan lehernya dan berhenti berbicara. Saat ini, Tian Huilan berkata, "Song Big Brother, sebenarnya, masalah ini ada hubungannya denganku. Saya mendengar bahwa Song Lao sakit parah, dan saya tahu bahwa Xiao Xia Medical bagus, terutama untuk menangani beberapa penyakit yang sulit, jadi saya akan mengambilnya sendiri." Dia datang dan bersiap untuk memeriksa dengan Song Lao untuk melihat apakah ada pengobatan. Song Zhengping mengangguk dan berkata, "Huilan, kamu tega, saya mewakili keluarga kami, dan juga mewakili ayah saya, terima kasih." "Song, Big Brother sangat sopan," Tian Huilan berkata sambil tersenyum tipis. Song Zhengping bertanya dengan bingung, "Tapi ini hal yang bagus. Direktur Lu, mengapa Anda memasukkan Xiao Liang ke dalam mereka?" Direktur Lu tersenyum dan berkata, "Direktur Liang tidak suka orang lain ikut campur dalam urusan medis. Terlebih lagi, Dokter, Xia adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Direktur Liang memiliki beberapa prasangka terhadap pengobatan Tiongkok. Jadi ketika saya meminta Dokter Xia untuk pergi ke konsultasi, Liang direktur dengan tegas menolak." Direktur Lu mengatakan bahwa jeda ini, mengamati wajah Song Zhengping, dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan, "Situasi kepala direktur tiba-tiba memburuk. Direktur Liang melakukan penyelamatan dan stabil untuk sementara. Pada saat itulah dia menghakimi. Kepala mungkin tidak bisa menahannya untuk waktu yang lama, jadi izinkan saya mengingatkan Anda beberapa lagi." Kemudian, Direktur Lu mencatat tanda-tanda vital dinasti Song untuk kedua kalinya. Liang Haitao memutuskan untuk menghentikan penyelamatan. Kemudian Xia Ruofei memasuki bangsal, dan kedua belah pihak bentrok. Akhirnya, Xia Ruofei berhasil menggunakan penyebaran awal obat-obatan paten Tiongkok yang baik untuk menstabilkan dan meningkatkan seluruh proses dinasti Song. "Hei, datanglah ke Song Zhengping dan keluarkan." Song Zhengping mendengarkan dengan cermat. Ketika dia mendengar bahwa Direktur Lu Haitao menyerahkan penyelamatannya dan menghentikan Xia Ruofei melakukan kerja keras terakhirnya, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Song Zhengping berkata dengan dingin, "Xiao Liang ini benar-benar berisik. Sepanjang waktu masih berpikir untuk menekan pengobatan Tiongkok. Dia tidak berdaya, dan tidak ada orang lain yang harus mencobanya." Tampaknya Liang Jia agak terlalu lancar akhir-akhir ini. Generasi muda berani bersikap sombong. Pengaruh keluarga Song jauh lebih besar dibandingkan keluarga Liang. Ketiga saudara laki-laki keluarga Song sudah dewasa. Secara khusus, Song Zhengping telah menjadi partai yang berkuasa. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menghidupi keluarga besar ini. Oleh karena itu, meskipun Song ini sudah tua dan bangau kembali ke barat, kekuatan keseluruhan keluarga Song tetap tidak bisa dianggap remeh, dan mereka masih lebih tinggi dari keluarga Liang. Pembunuhan mematikan atas wacana Song Zhengping membuat Direktur Lu mau tak mau mengeluarkan keringat untuk Liang Haitao. Jelas sekali bahwa Song Zhengping akan mengalahkan keluarga Liang dengan baik, dan sebagai penggagas masalah ini, Liang Haitao kembali memperkirakan bahwa dia cukup minum satu. Pancinya hilang. Pada saat ini, Song Rui tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dengan marah dan berkata, "Dia memberiku barang penyelamat hidup seorang kakek. Dia berani menunda. Keberanian Liang Er ini terlalu gemuk. Lu Susu, cucunya yang pertama lantai. Ayo cari seseorang untuk membawaku." "Aku sangat hancur." Song Zhengping hanya menoleh dan melihat ke arah Song Rui, lalu dengan samar bertanya, "Siapa yang akan kamu mati?" Song Rui, yang baru saja dipenuhi dengan kemarahan dan kesombongan, sedang sekarat. Dia tersenyum licik, "Tidak, saya bercanda. Kamu bicara, kamu bicara." Terlihat bahwa Song Zhengping jelas merupakan ayah yang tegas. Song Rui melihatnya seperti tikus dan melihat seekor kucing. Dia tidak memiliki momentum dari 3 generasi merah. Setelah Song Zhengping melihat Song Rui, dia menoleh ke Yan Lu dan berkata kepada Direktur Lu, "Lao Lu,
saya ingin mengucapkan terima kasih kali ini. Jika bukan karena kegigihan dan keputusan Anda, saya khawatir saya bahkan tidak akan melakukannya. Lihat sisi terakhir ayahku. Belum lagi orang tua mungkin masih mendapat giliran menjadi lebih baik. Song Zhengping mendengarkan keseluruhan prosesnya, dan hatinya juga merasakan sentuhan emosi. Direktur Lu dan Tian Huilan sama-sama mengambil resiko politik yang besar untuk melakukan hal tersebut, apalagi ketua tim medis masih berstatus anak keluarga. Bagi keduanya faktanya, nyawa mereka hampir 9 kematian, namun mereka tak segan-segan melakukannya. Dia sangat jelas bahwa ketika Direktur Lu membuat keputusan, dia telah sepenuhnya mengesampingkan kehidupan politik pribadinya, dan hanya penyakit Song yang ada di hatinya. Kebaikan seperti ini, mereka harus menuliskan keluarga Song. Provinsi Song, Chang, lakukan yang terbaik untuk melakukan semua jaminan layanan untuk kepala. Ini adalah tanggung jawab pekerjaan saya, Anda tidak sopan. Direktur Lu agak tersanjung. Song Zhengping tersenyum canggung dan tersenyum. Direktur Lu mengikuti ayahnya selama lebih dari 1 dekade. Dia awalnya adalah setengah manusia. Setelah kejadian ini, posisi Direktur Lu di benak Song Zhengping jelas semakin dekat. Kemudian, Song Zhengping berkata kepada Tian Huilan dan Xia Ruofei, "Huilan, dokter. Xia, ini benar-benar terima kasih. Kalau tidak, saya khawatir bahkan ayahnya tidak dapat melihat sisi terakhir, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup saya. Tidak peduli perawatan terakhir. Terima kasih atas hasilnya. Song Brother, kamu terlalu jauh." Tian Huilan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin melakukan sesuatu demi kesehatan Song Lao, bukankah itu tugasku?" Xia Ruofei juga berkata, "Provinsi Song, Chang, saya akan mencoba yang terbaik. Obat-obatan yang digunakan sebelumnya adalah untuk memastikan tanda-tanda vital kepala. Saya telah membuat daftar beberapa resep." Staf Su bergegas ke Hongzhou untuk membeli obat Tiongkok. Setelah dia kembali saya bisa memulai pengobatan formal. Saya yakin ini akan efektif. Pergi ke Hongzhou. Song Zhengping memandang Dokter Lu dengan agak tidak mengerti. Direktur Lu berkata dengan sedikit malu, "Provinsi Song, Chang, saya belum punya waktu untuk melapor kepada Anda. Ini pekerjaan medis adalah tanggung jawab Direktur Liang. Semua instrumen dan obat-obatan diterbangkan dari ibu kota oleh petugas medis tim, jadi tidak ada cadangan obat-obatan herbal Tiongkok dan peralatan terkait. Tapi saya sudah membiarkan Su Wu mengoordinasikan aspek Lu Hang. Dia naik helikopter ke Hongzhou untuk membeli obat dan akan segera kembali." Wajah Song Zhengping menjadi semakin jelek, gulungan ini benar-benar gagal melakukan apapun. Saya harus bertanya kepada kawan-kawan di Biro Kesehatan Pusat, bagaimana mereka memilih tim medis. Gulungan ini jelas tidak kompeten. Kerja. Faktanya, kata-kata Song Zhengping juga ada di kepala. Memang benar kualitas bisnis Liang Haitao dalam pengobatan barat tidak ada masalah. Dia juga memenuhi syarat sebagai pemimpin tim medis. Sejujurnya, bahkan jika Anda mengubah seseorang, pada dasarnya lemah dalam menghadapi penyakit serius seperti Song Lao. Kesalahan Liang Haitao salah dalam penggunaan sendiri, terutama untuk mencegah Xia Ruofei melakukan upaya terakhir. Hal ini telah menyentuh skala balasan Song Zhengping. Anda tidak menganggap serius nyawa pasien. Saya belum menghentikan pengobatan saya sendiri, saya sudah menyerah, dan saya masih tidak membiarkan orang lain mencobanya memenuhi syarat untuk posisi penting sebagai pemimpin tim medis. Provinsi Song, Chang, Direktur Liang itu. Direktur Lu berkata sambil menatap Song Zhengping. Dengan mata konsultasi, "Jangan khawatirkan mereka, ayo matikan dulu. Lihat ke belakang dan temukan dia lagi." "Oke." Direktur Lu melontarkan senyuman di matanya dan mengangguk. Direktur Lu berada pada saat ini, dan sikap Song Zhengping jelas. Bahkan jika tindak lanjut perawatan Xia Ruofei bersifat umum, setidaknya dalam kendalinya atas tim medis dan dukungannya terhadap Xia Ruofei, itu sudah kualitatif, sangat benar dan sangat tegas, tanpa membuat kesalahan. Titik. Tanda seru. Sudah lama berada di jalan, dan dia sudah sibuk dengan perahunya, jadi Direktur Lu segera mengatur kamar untuk ayah dan anak itu agar mereka bisa beristirahat terlebih dahulu. Termasuk Tian Huilan dan sekretarisnya Xiao Xiao, Direktur Lu juga mengatur akomodasi dan membiarkan mereka beristirahat secara terpisah. Xia Ruofei dengan kasar menempati ruang tunggu dokter ini. Ada interior yang tenang, ada kantor dan area pertemuan di luar,
dan paling dekat dengan ruangan Lama Song, dia bisa menjadi yang pertama kalinya. Buang. Mereka menunggu sekitar 1 jam atau lebih dan akhirnya mendengar suara helikopter datang dari jauh. Namun, helikopter tidak dapat mendarat tepat di sebelah halaman kecil, jadi perlu sekitar 10 menit lagi untuk mencapai Suwu. Selama periode ini, tanda-tanda vital Song cukup stabil, dan indikatornya sedikit pulih dibandingkan kedua kalinya saat larutan kelopak diambil. Direktur Lu masuk dan melihatnya beberapa kali, dan akhirnya menetap di hatinya. Saya belum menunggu Suwu kembali. Xia Ruofei sekali lagi datang ke kamar lama dinasti Song. Dia tidak ingin menyelamatkan nyawa sang kepala legendaris, dia juga tidak ingin mengungkapkan rahasianya, dari. Direktur Lu memandang Xia Ruofei dengan sangat gugup. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan pemeriksaan tanpa ragu-ragu, dia bangkit dan berkata, "Saya punya beberapa hal di hati saya, Direktur Lu. Saya meminta Anda untuk memindahkan semua obat-obatan dan peralatan meramu yang dibeli Suwu kembali ke kamar saya. Saya ingin untuk segera menuju dosis pertama pengobatan Tiongkok, yang sangat penting, terkait dengan efek pengobatan selanjutnya. Tidak ada yang terganggu selama periode ini." "Bagus," kata Direktur Lu. "Anda dapat yakin, saya secara pribadi menjaga di pintu." Segera Suwu kembali dengan arogan, dan beberapa tentara mengikutinya dengan sebuah kotak besar. Kotak itu langsung dibawa ke kamar Xia Ruofei. Ada 1 set kaserole rebusan, kompor, dan bahkan arang. Semua obat herbal Cina dikemas dalam kategori berbeda, masing-masing dengan nama obatnya. Xia Ruofei sangat puas dan mengangguk. Direktur Lu melihat situasinya dan segera mulai membersihkan lapangan, sehingga semua orang segera pergi. Dia sendiri yang membawa pintu dari luar dan kemudian dia benar-benar tetap berada di luar. Xia Ruofei juga mulai sibuk dengan segera. Dia berpikir bahwa dia secara pribadi akan menyelamatkan berhala tentara yang tak terhitung jumlahnya dan kehidupan seorang bintang legendaris. Suasana hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergejolak. Pada titik ini, dia telah benar-benar melupakan gagasan utilitarianisme sebelum berangkat. Proses penyamakan obat tradisional Tiongkok sederhana saja. Xia Ruofei memastikan bahwa pintu dan jendela terkunci dan tirai ditutup. Setelah memeriksa seluruh ruangan dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada fasilitas pemantauan, saya menemukan obat-obatan yang sesuai dari obat-obatan tersebut sesuai dengan resep obat liver obat Cina yang telah saya catat sebelumnya. Pekerjaan Suwu sangat teliti. Dia tidak hanya memiliki 1 set obat yang lengkap, tetapi dia juga membeli timbangan baja yang halus dan kompak. Xia Ruofei dengan mudah memuji beberapa jenis obat yang terlibat dalam resep dan memasukkannya ke dalam kaserole. Ada wastafel di ruangan untuk dokter, tetapi Xia Ruofei tidak mengambil air keran. Dia memanggil gulungan gambar langsung dari telapak tangannya, dan memikirkan ruang kontak, mengeluarkan baskom kecil berisi air. Lalu ada api yang lambat. Mengingat Song Lao masih koma, akan sedikit merepotkan untuk memberi makan, jadi Xia Ruofei sudah sedikit lebih lama, sehingga sisa cairan terakhir tidak banyak. Dia menuangkan obat Cina ke dalam kaserole ke dalam mangkuk tembikar dan mengambil semangkuk kecil obat berwarna coklat tua. Kemudian Xia Ruofei membuka koper dan menemukan sebotol larutan kelopak dengan konsentrasi yang relatif besar. Seluruh botol larutan kelopak ini mengandung kira-kira setengah kelopak bunga eksotis. Xia Ruofei menuangkan hampir 1/5 botol ke dalam mangkuk gerabah, mencampurkannya secara merata dan mencampurkannya ke dalam setengah mangkuk sup obat. Xia Ruofei mempertimbangkan untuk membawanya ke Song Lao sebanyak 5 kali. Pada saat itu, harus ada efek yang sangat baik, dan kemudian putuskan rencana selanjutnya sesuai dengan situasi. Kondisi Song Lao sangat serius. Xia Ruofei memperkirakan bahwa seluruh kelopak bunga eksotis mungkin tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Oleh karena itu, larutan yang mengandung setengah kelopak bunga ganjil tersebut pasti tidak akan menyembuhkannya sepenuhnya, dan tentunya akan memberikan efek yang baik. Ini telah mencapai tujuan awalnya. Setelah sup obat dikonfigurasi, Xia Ruofei akan menyisihkan mangkuk gerabah dan membiarkan obat di dalamnya dingin secara alami. Kemudian dengan seenaknya ia mengambil beberapa jamu dari setiap bungkusan obat Cina, termasuk beberapa jamu yang digunakan untuk merebus, dan juga mengambil sedikit, lalu mencampurkannya menjadi satu dan menuangkannya ke dalam ampas kaserole. Beberapa air keran kembali bermasalah. Setelah semua ramuan ini dicampur,
Xia Ruofei menuangkan obat ke dalam kaserole ke wastafel dan mencucinya. Ampas yang tersisa dituangkan ke dalam kompor dan dibakar. Setelah melakukan ini, sup obat dalam mangkuk gerabah hampir dingin. Xia Ruofei memasukkan semua sisa kantong obat Tiongkok ke dalam kotak, mengunci kuncinya dengan hati-hati, lalu membuka pintu dengan mangkuk gerabah. Dokter Xia, apakah obatnya sudah digoreng? Direktur Lu di depan pintu bertanya dengan cepat. Seluruh proses pembuatan ramuan memakan waktu 1 atau 2 jam, dan Direktur Lu sebenarnya tidak pergi dari sini. Ya, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan mengangguk. Kamu bisa meminum obat untuk kepalanya. Bagus. Tatapan Direktur Lu tanpa sadar menatap mangkuk gerabah di tangan Xia Ruofei. Obat cair berwarna coklat menjadi satu-satunya harapan di matanya. Bisakah Song Lao melewati masa sulit ini? Itu tergantung pada apakah obat muda yang diresepkan Xia Ruofei itu efektif. Song Zhengping, Tian Huilan dan Song Rui sudah menunggu di bangsal sebelumnya. Ketika Xia Ruofei memasuki ruangan, beberapa mata tiba-tiba tertuju padanya. Xia Ruofei tersenyum pada Tian Huilan dan memberi isyarat padanya untuk menenangkan hatinya. Kemudian dia langsung menuju tempat tidur, meletakkan mangkuk gerabah di atas meja samping tempat tidur, lalu secara otomatis mengangkat tempat tidur lama Song ke suatu sudut, dan tidak segan-segan mengulurkan tangan dan melepas masker oksigennya. Xia Ruofei mulai perlahan-lahan memberi makan sup lama itu kepada Song. Faktanya, beberapa jam yang lalu, ketika Song Lao meminum larutan kelopak dengan konsentrasi terendah, dia tidak lagi koma. Jadi ketika Xia Ruofei meminum obat tersebut, dia sudah dapat melakukan tindakan menelan secara tidak sadar. Xia Ruofei sangat sabar, dan tidak banyak sup obat. Ini sekitar setengah mangkuk, jadi semuanya disajikan dengan lancar. Xia Ruofei menunggu sebentar setelah makan, lalu dengan lembut meletakkan tempat tidur dan mengenakan masker oksigen untuk Song. Sampai Xia Ruofei berdiri, bakat Song Zhengping sedikit lega sebelum hampir menahan napas. Meskipun saya tahu bahwa efek pengobatan Tiongkok seringkali lambat, Direktur Lu mau tidak mau bertanya, bagaimana situasinya? Ayo kita tonton lagi, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Saya akan meminum 1 dosis obat Tiongkok ke kepala pagi besok pagi. Saya kira kepala pagi harus bisa bangun. Bangun-bangun. Direktur Lu membuka mulutnya sedikit. Dokter Xia, apakah Anda mengatakan bahwa kepala-kepala akan bangun besok pagi? Ini hanya perkiraanku, aku tidak bisa menjaminnya. Xia Ruofei tersenyum. Itu dia, kata Direktur Lu. Song Zhengping berkata sebelumnya, Dokter Xia, ini sangat sulit bagi Anda. Terima kasih, terima kasih. Song Zhengping sedang terburu-buru dan bergegas ke Hongzhou. Tujuannya hanya untuk melihat sisi terakhir ayahnya. Dia sangat jelas tentang kondisi ayahnya. Ia tak berani berharap bisa kembali sehat, dia tidak menyangka akan datang ke Hongzhou, tetapi seorang dokter muda Tiongkok memberinya. Membawa fajar harapan, Song Zhengping telah mengembangkan kota yang acuh tak acuh terhadap suasana hati, dan saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Kamu sopan, Xia Ruofei berkata tanpa kerendahan hati, Provinsi Song, lama, maka saya akan kembali ke rumah dulu, dan besok pagi saya akan memberikan kepala pengobatan Tiongkok yang kedua. Anda dapat meninggalkan seseorang di sini, asalkan peralatan pemantauannya tidak peringatan itu tidak masalah. Xia Ruofei menerima panggilan telepon dari Tian Huilan pada siang hari. Dia pergi jauh ke samping, dan mengalami banyak hal di tengah. Pada saat ini, langit benar-benar gelap, dan Xia Ruofei merasakan sedikit kelelahan. Oke, dokter. Xia sedang bekerja keras, cepat istirahat. Kata lagu Zhengping. Xia Ruofei dan Lu, Tian Huilan dan yang lainnya juga menyambutnya dan kembali ke ruang dokter. Dia cukup mencucinya dan langsung beristirahat. Sebelum sprei bekas Liang Haitao dihancurkan, wajar saja jika spreinya sudah diganti dengan yang baru. Adapun lusinan 20 orang dalam kelompok medis yang berkerumun di ruang konferensi besar, itu tidak akan menjadi masalah bagi Xia Ruofei. Keesokan paginya, Xia Ruofei bangun tepat waktu. Dia meminta Direktur Lu untuk mengirimkan sarapan ke kamar dan langsung menyantap sarapannya. Xia Ruofei langsung mengunci pintu dan jendela dan mulai mengontrol pengobatan Tiongkok yang kedua. Kali ini lebih akrab lagi. Lebih dari 1 jam kemudian,
Xia Ruofei datang ke tempat tidur lama Song dengan semangkuk obat. Sebelum memberikan obat, Xia Ruofei mengamati keadaan Song Lao, tanda-tanda vital sudah cukup stabil, dan beberapa bintik hitam di tangan dan kaki juga sudah banyak memudar. Terlihat sup obatnya mendapat efek kemarin. Song Zhengping juga datang ke kamar lebih awal. Saat ini, tidak hanya Song Zhengping dan putranya, tetapi juga beberapa pria dan wanita paruh baya yang memiliki kemiripan dengan Song Zhengping. Mereka semua adalah anak-anak Song Lao. Song Laoyi memiliki 3 putra dan 2 wanita, semuanya berada di Beijing atau di seluruh negeri. Posisi penting, selain ketiga putranya yang bekerja di sebuah kementerian, Song Zhengming menemani para pemimpin untuk berkunjung ke luar negeri tepat waktu, anak-anak Song Lao lainnya bergegas ke sini setelah sisa musim panas. Xia Ruofei secara pribadi memberi Song Lao semangkuk obat Tiongkok yang kedua, dan kemudian dia menunggu di bangsal bersama semua orang. Waktu berlalu, dan semua orang kecuali Xia Ruofei memandang Song Lao dengan sangat gugup. Xia Ruofei berkata bahwa setelah obat Tiongkok ini diminum, Song Lao kemungkinan besar akan bangun. Berhasil atau tidaknya perawatan ini bergantung pada apakah lagu selanjutnya dapat terjaga. Meskipun Xia Ruofei berhasil menstabilkan tanda-tanda vital Song Lao, semua orang masih ragu apakah ia dapat mengobati kanker hati. Jika Song Lao Zhen dapat bangun dari koma seperti yang dikatakan Xia Ruofei, pengobatan Xia Ruofei tidak diragukan lagi bersifat simptomatik. Oleh karena itu, beberapa saudara, laki-laki dan perempuan Song Zhengping dan Tian Huilan serta Direktur Lu sangat gugup. Bahkan Song Rui yang biasanya tertawa dan hahas kali ini juga serius, berdiri di pinggir lapangan, namun sesekali matanya tidak mengarah ke kiri dan ke kanan. Di bawah perhatian semua orang, Song Lao masih berbaring dengan tenang, dan dadanya bergelombang dengan lembut. Suara tetesan air biasa dari instrumen pemantauan tampaknya semakin diperbesar di bangsal yang sunyi. 10 menit, 20 menit, segera setelah lebih dari setengah jam berlalu, Song Lao masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Keheningan di bangsal penuh ketegangan. Tepat ketika semua orang merasa bahwa harapan semakin memalukan, jari Song tiba-tiba sedikit gemetar. Perhatian semua orang terfokus pada Song Lao, jadi semua orang melihat sedikit getaran ini. Semua orang berdiri di tempat yang sama dan mengelilingi tempat tidur. Di sisi lain, Xia Ruofei memperlambat setengah tembakan karena dia tidak memperhatikan situasi Song Lao. Xia Ruofei sangat jelas bahwa lebih dari setengah jam sudah cukup bagi tubuh Song Lao untuk menyerap ramuan kelopak bunga dalam semangkuk sup obat hari ini. Bersama dengan obat kemarin, Song Lao hampir menyerap 1/5 kelopak bunga aneh itu. Bahannya, pasti tidak ada kecelakaan yang akan terbangun saat ini. Ketika Xia Ruofei bangun, sisi tempat tidur Song penuh dengan orang, Song Zhengping, Song Zhenglin, Song Yuping, saudara laki-laki dan perempuan Song Wei, dan Direktur Lu, Tian Huilan, ditambah Song Rui, bahkan sebelum tempat tidur kecil. Tidak ada posisi untuk Xia Ruofei. Hei, Xia Ruofei berbicara sedikit. Direktur Lu menemukan bahwa para dokter dilarang berada di luar ruangan. Beberapa dari mereka membanting posisi tersebut dan berkata, "Dokter, Xia, kesulitan Anda untuk melihat apakah kepalanya sudah bangun." Xia Ruofei mengangguk, dan di masa lalu sepertinya memberi Song denyut nadi yang lama. Bahkan, dia melirik ke alat pemantau dan mengetahui bahwa tanda-tanda vital Song saat ini hampir sama dengan orang normal. Hal ini menandakan bahwa sel kanker di tubuhnya mungkin masih berkecamuk, namun harus segera bangun dari koma yang akan datang. Benar saja, ketika Xia Ruofei mengendurkan pergelangan tangan Song, dan belum sempat berbicara, jari-jari Song bergerak lagi, lalu kelopak matanya sedikit bergetar, dan sangat sulit untuk membuka matanya secara perlahan. "Ayah," teriak Song Zhengping. Adik-adik Song Zhengping juga menyaksikan ayah tua mereka dengan berlinang air mata. Setelah mata Song yang keruh terbuka, matanya menyapu wajah beberapa anak, dan kemudian dia memandang Direktur Lu, Tian Huilan, dan Song Rui dan Xia Ruofei. Melihat anak-anaknya sendiri, mata Song Lao jelas menunjukkan sedikit kelegaan. Bibir di bawah masker oksigen bergerak sedikit, tapi tidak mengeluarkan suara apapun. Xia Ruofei berkata, "Kepala, kamu masih sangat lemah sekarang, tolong jangan bicara dulu." Song Zhengping berkata di sampingnya, "Ayah, ini dokter. Xia Ruofei Xia, dia adalah Huilan yang secara khusus diundang untuk merawatmu."
Komamu sangat berbahaya, berkat permajaan luar biasa dari Dokter Xia. Mata Song Lao Guang tertuju pada Tian Huilan dan Xia Ruofei, mengungkapkan sedikit rasa terima kasih, dan sulit untuk sedikit sujud. Xia Ruofei juga tersenyum dan mengangguk pada Song. Kemudian Xia Ruofei berkata, Provinsi Song, Chang, beberapa pemimpin, para kepala sudah bangun, Anda harus yakin. Sekarang kepala perlu istirahat, ayo keluar dulu. Benar-benar, Dokter Xia benar. Song Zhengping berkata, kita semua keluar. Jangan ganggu istirahat ayah. Kemudian Song Zhengping berkata kepada Song Lao, ayah, istirahatlah yang baik. Jangan khawatir, Dokter Xia sangat ahli, dia pasti akan membuatmu sehat. Song Lao masih tidak bisa berbicara. Hanya memenggal kepalanya sedikit, dan perlahan menutup matanya. Kelompok itu keluar dari ruangan dengan hati-hati, hanya menyisakan Lu Bancang yang berada di sini untuk menonton. Botol larutan kelopak kemarin juga diambil kembali oleh Xia Ruofei. Song Lao sekarang sudah keluar dari bahaya, dan benda itu tentu saja tidak digunakan. Di ruang pertemuan kecil di lantai 2, Xia Ruofei dan Song Zhengping semua duduk di sofa. Dokter Xia, terima kasih banyak kali ini. Song Zhengping berkata, langkah pengobatan selanjutnya akan memakan banyak waktu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Provinsi Song, lama tidak sopan, ketika saya masih menjadi tentara, Song Lao adalah idola semua orang. Pengalaman legendarisnya akrab bagi setiap prajurit. Kali ini saya bisa melakukan sesuatu untuk orang tuanya, saya rasa sangat terhormat. Kemudian Xia Ruofei berkata, Provinsi Song, Chang, saat ini obat saya bergejala, saya akan terus meminum 3 dosis di kepala, dan kemudian menyesuaikan resep sesuai dengan efeknya. Jika efeknya ideal, seharusnya begitu mampu menekan atau bahkan membunuh tumor. Bagus. Anda adalah ahli pengobatan, kami bekerja sama sepenuhnya. Song Zhengping berkata dengan penuh semangat. Kemudian dia melihat sekeliling ke orang lain di ruangan itu dan berkata, hari ini, kita semua di sini, mari kita bahas masalah tim medis Liang Haitao. Apa yang harus kita lakukan dengan keluarga Song ini? Mari kita bicarakan. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan berdiri, Provinsi Song, panjang, atau saya akan menghindarinya dulu. Song Zhengping tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menggunakan, Dokter Xia, ini bukan rahasia nasional, apa yang baik untuk dihindari. Apakah Anda ada hubungannya dengan ini? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk meminta pendapat Anda? Xia Ruofei mendengarkan Song Zhengping dan berkata bahwa dia harus duduk kembali. Dan saudari tadi malam, Direktur Lu juga memberitahu tim medis tentang mereka untuk pertama kalinya, sehingga beberapa saudara dan saudari menyadari situasinya. Song Zhenglin, yang berada di peringkat kedua, memikirkannya dan berkata pertama, kakak, saya jangan berpikir ini bisa dianggap sebagai insiden tersendiri. Liang Haitao bukanlah kepala dokter umum. Bagaimana sikap Liang Jia dalam hal ini? Ayah setelah berita penyakit ini menyebar, saya jelas merasa bahwa hambatan di tempat kerja semakin meningkat. Nama bagian dalamnya tidak kecil. Kata-kata Song Zhenglin tidak memiliki keluhan kecil. Dia adalah kota agen kota pelabuhan Provinsi Ludong, Komite, Buku, Catatan. Lingang adalah kota terpisah dari rencana subprovinsi, jadi Song Zhenglin juga merupakan wakil kader pimpinan tingkat provinsi dan kementerian. Seluk-beluknya, sekretaris asli Lingang sudah beberapa bulan pensiun. Song Zhenglin telah bertindak sebagai sekretaris, tetapi dia belum ditunjuk secara resmi. Namun, penyakit kanker hati yang diderita Song hanyalah awal dari peran Song Zhenglin sebagai penjabat sekretaris. Itu terdeteksi pada saat itu. Sesuai praktik yang biasa, sekretaris pelabuhan harus bisa masuk dalam panitia tetap panitia partai provinsi. Penunjukan Song Zhenglin tidak terjadi suatu hari nanti. Wajar saja jika suatu saat ia tidak bisa menjadi anggota pengurus partai provinsi, sehingga pengaruhnya terhadap dirinya masih cukup besar. Seorang wakil kader biasa tingkat provinsi dan kementerian serta anggota komite partai provinsi pada tingkat yang sama, kewenangannya sangat berbeda. Provinsi Ludong adalah salah satu wilayah pengaruh tradisi keluarga Liang. Kakak, menurutku perkataan kakak kedua sangat masuk akal. Adik laki-laki dan perempuan termuda berkata, tingkat keluarga Liang jauh lebih rendah daripada ayah, tetapi tulang-tulang tubuhnya sangat kuat, dan ayah sakit parah.
Setelah berita itu tersebar, beberapa anggota keluarga Liang menjadi sakit parah, sangat aktif. Saya merasa bahwa terlepas dari apakah perilaku Liang Haitao terinspirasi dari keluarga, kita harus mengambil kesempatan ini untuk bersuara. Jika tidak, seperti saudara kedua, sekretaris setengah tahun agen tersebut tetaplah hal-hal konyol yang tidak bisa diluruskan pasti akan muncul di masa depan. Arti dari kakak dan adik Song Zhenglin dan Song Wei adalah sama, tidak lebih dari bermain-main dengan judul dan mengetuk gunung. Song Zhenping menuruti keinginannya dalam waktu yang lama, dan matanya menembus jalan yang bagus, tampaknya merupakan tekad terakhir. Xia Ruofei terasa seperti jarum saat ini. Meski hanya orang biasa, ia pernah mendengar tentang beberapa keluarga besar di Tiongkok. Selain itu, ayah dari keluarga-keluarga ini semuanya adalah orang-orang terkenal dari masa perang. Mereka hampir bukan orang Tionghoa. Belum pernah mendengar nama mereka. Jelas sekali, sekarang saya sepertinya terlibat dalam pertarungan antara keluarga-keluarga ini. Dan kali ini kemungkinan besar akan menjadi sumbu. Xia Ruofei hanya mendengarkan sebentar, dan dia bisa merasakan pedang dan pedang di dalamnya. Rahasia keluarga semacam ini, mendengarkan sebuah kalimat tidak ada manfaatnya bagi diri Anda sendiri. Dia telah bangkit dan pergi, tetapi baru saja Song Zhenping menjelaskan bahwa mereka tidak menghindarinya, jadi sekarang dia juga berada dalam dilema. Namun, Xia Ruofei juga seorang seniman bela diri. Karakternya sangat menentukan. Jika dia tidak bisa berjalan, maka dia akan datang ke tempat itu. Dia memiliki artefak anti-maling seperti gulungan spiritual. Akibat terburuknya adalah meninggalkan Tiongkok dan menghindari luar negeri. Keluarga-keluarga ini mempunyai tangan yang panjang. Juga tidak mungkin menjangkau seluruh dunia. Dan setelah seharian berhubungan, Xia Ruofei juga merasa bahwa keluarga Song bukanlah tipe orang yang bodoh, jembatan penyeberangan sungai, dan tidak akan membiarkan orang biasa terlibat dalam perselisihan keluarga dan duduk diam dan mengabaikan. Saat pikiran Xia Ruofei berubah tajam, Song Zhenping akhirnya angkat bicara, "Lao Lu, Anda segera membuat laporan, menulis awal dan akhir insiden kelompok medis ini dengan jelas, dan kemudian mengungkapkan keseriusan profesionalisme tim medis. Mempertanyakan dan kemarahan kami yang kuat, dan akhirnya menuntut pemilihan kandidat yang cocok dan pembentukan kembali tim medis." Laporan ini ditandatangani bersama oleh beberapa saudara dan saudari kita dan diserahkan langsung ke kantor pusat. "Baiklah, saya akan segera melakukannya," kata Direktur Lu. "Zhenglin, Anda akan kembali ke Provinsi Ludong hari ini." Song Zhenping melanjutkan, cara bekerja, ingatlah bahwa meskipun Anda adalah pemimpin pelabuhan nominal, Anda masih jauh dari mengendalikan situasi kerja. Anda setelah kembali, ada dua tugas. Salah satunya adalah menjamin keamanan dan stabilitas pelabuhan, yang kedua adalah memperkuat konstruksi tim kader. Sekretaris selalu menjadi orang pertama yang bertanggung jawab. Song Zhenping khawatir seseorang akan dengan sengaja terlibat dalam hal-hal saat ini. Jika petisi atau insiden kelompok lainnya, atau bahkan kecelakaan serius, akan datang, maka penjabat sekretaris Song Zhenglin diperkirakan akan berakhir. Pembangunan tim kader adalah memilih orang dan mempekerjakan orang. Ini juga arti dari gelar sebagai pemimpin tertinggi, prestise para pemimpin puncak secara alami terbentuk. Song Zhenglin berkata sambil menghela nafas, "Kakak, ini, ayah. Ayah, kamu tidak perlu khawatir. Aku masih punya liburan beberapa hari, aku akan selalu di sini. Kamu akan kembali hari ini." Song Zhenping berkata dengan tidak senonoh, "Ingat, setelah kembali ke Ludong, cahaya seperti apa yang akan dinyalakan? Ayo pergi. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah mengendalikan situasi dalam waktu sesingkat mungkin, beberapa topi sutra hitam, dan menghancurkan." Song Zhenping mengatakan bahwa dia adalah pembunuh, sehingga Song Zhenglin juga salah satu dari mereka. Dia segera berkata, "Saya tahu apa yang harus dilakukan, saudara." Saya lega. Song Zhenping mengangguk dan melanjutkan, "Lao Lu, Yan Ping, dan Yan, hari ini, melalui beberapa saluran untuk mengeluarkan angin, dikatakan bahwa kondisi ayah telah terkendali dan berangsur-angsur membaik." "Baik, mengerti." Direktur Lu dan Song Yuping dan Song Yu semuanya berbarengan. Song Zhenping memanjakan diri sejenak dan bertanya, kepada Ping Ping, "Saya ingat bahwa lelang plot nomor 8 di Beijing sedang berlangsung akhir-akhir ini.
Song Yuping terutama bertanggung jawab atas bisnis keluarga-keluarga Song, Huatian Group pada dasarnya Song Yuping. Song Yuping mengangguk dan berkata, lelangnya lusa, tapi persaingannya sangat ketat. Ditambah dengan fakta bahwa Hong Sheng dan beberapa perusahaan real estate telah mengadakan grup yang lalu, kami Huatian bermaksud untuk menghentikan strategi penawaran. Grup Hong Sheng adalah bisnis keluarga yang dikendalikan oleh Liang Jia. Song Zhengping dengan tegas berkata, Anda akan kembali ke modal besok, dan secara pribadi menindaklanjuti plot nomor 8, dan Anda harus memenangkan tanah itu dengan segala cara. Tapi Hong Sheng, Anda tidak perlu khawatir tentang Hong Sheng. Song Zhengping berkata, saya akan menyapa secara langsung, dan persaingan yang sehat akan baik-baik saja. Selama dia mau mengambil inisiatif untuk menggunakan mereka yang tidak bisa melihat cahaya, saya berjanji dia akan kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah mengalahkan Hong Sheng dalam kompetisi yang sehat. Semangat Song Yuping langsung terguncang dan dia langsung berkata, oke, jangan khawatir, Song Zhengping bukan orang tua Song. Ketika dia bekerja untuk sementara waktu, dia mengeluarkan serangkaian instruksi, menunjuk ke keluarga Liang, menunjukkan otot, peringatan, dan ketukan. Kekuatan keluarga Song terungkap. Sepenuhnya momentum Song Zhengping perlahan menyatu. Dia memandang Xia Ruofei sambil menghela nafas gembira dan berkata, Dokter Xia, aku punya sesuatu untuk diminta selain perawatannya. Provinsi Song, Chang tolong katakan. Xia Ruofei berkata dengan rendah hati. Kamu baru saja mendengarnya, kami akan segera mengusulkan ke kantor China untuk mengganti medis anggota tim. Song Zhengping berkata, langkah pengobatan selanjutnya harus didasarkan pada Anda, jadi menurut saya tim medis baru didasarkan pada ahli pengobatan Tiongkok yang lama. Apakah lebih baik membentuk kelompok? Ketika Xia Ruofei sedikit dimanjakan, dia berkata, Gubernur Song, pendapat saya justru sebaliknya. Saya pikir tim medis sebagian besar didasarkan pada tim pengobatan barat. Oh, aku ingin mendengarnya. Jika Anda sombong, cukup bagi saya untuk memiliki dokter Tiongkok. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis. Tetapi pengobatan kanker hati adalah proses yang sangat rumit. Dalam proses ini juga membutuhkan kerjasama pengobatan barat. Apalagi efek pengobatan akhir. Sebaiknya pemeriksaan pengobatan barat dijadikan standar, yang lebih baik, intuitif dan akurat. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya bukan Liang Haitao, saya tidak akan menyangkal pengobatan barat karena saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Ketika semua orang mendengarkan, mereka tidak bisa menahan senyum. Faktanya, Anda semua sudah sangat jelas. Tingkah laku Liang Haitao kali ini sebagian besar adalah dia sendiri yang memanfaatkan dirinya sendiri. Bukan karena niat, Liang terhadap keluarga Liang lebih besar, dan tidak mungkin berani membunuh mantan pimpinan inti. Terlebih lagi, dalam situasi Song yang lama, di mana mereka harus dibunuh. Pada saat itu, meskipun situasinya telah sepenuhnya terselamatkan, Song Lao tidak dapat hidup sehari pun. Namun keluarga Song menghabiskan waktu beberapa bulan dan membutuhkan kepala untuk menyatakan keberadaan mereka. Jadi Liang Haitao menjadi sangat sial. Jadi dalam hal ini, Xia Ruofei juga membantu mereka sekali lagi. Xia Ruofei tidak mungkin memiliki begitu banyak orang di kantor resmi ini. Ia langsung berkata, selain komposisi tim medis, saya juga memberikan beberapa pandangan pribadi. Saya lebih memilih ahli muda dan parubaya, mereka yang menikmati profesor tua tunjangan khusus masih dilupakan. Saya khawatir kedua belah pihak akan memiliki ide dan perbedaan yang berbeda. Tentu saja, para ahli muda dan setengah baya harus memastikan bahwa ini bukan generasi merah Liang Haitao, atau ini lebih sulit daripada para ahli lama. Song Zhengping berkata sambil tersenyum, ini tidak masalah. Saya akan mengaturnya secara pribadi. Xia Ruofei kembali ke kamar lama Song untuk memeriksa situasinya. Menjelang tengah hari, dia meminum obat Tiongkok lagi dan mengirimkannya ke masa lalu. Menurut aransemen Song Zhengping, Song Zhenglin dan Song Yuping sama-sama mengucapkan selamat tinggal kepada Song Lao di pagi hari, satu kembali ke Ludong dan satu lagi kembali ke Beijing. Efisiensi keluarga Song sangat tinggi. Laporan yang disusun oleh Direktur Lu secara pribadi dikirim kembali ke ibu kota melalui saluran rahasia. Di bawah intervensi pribadi Song Zhengping,
reaksi di ibu kota juga sangat cepat. Seluruh tim medis di bawah tanggung jawab Liang Haitao segera dipanggil kembali. Liang Haitao, yang masih di masa lalu, tertegun dan kembali ke Beijing bersama seluruh tim medis di bawah pengawalan sekelompok tentara. Dokter tersebut memang perlu dicopot, namun hal ini telah dipolitisasi, sehingga seluruh staf perawat dan staf pendukung teknis di seluruh tim medis ditarik. Karena penggunaan dirinya sendiri, Liang Haitao tidak hanya akan sangat frustrasi dalam karirnya, tetapi juga menanggung kemarahan dari keluarga. Ini pasti akan menjadi hari yang buruk di masa depan. Namun, Liang Haitao pasti membenci Xia Ruofei. Pemimpin kantor pusat Biro Perawatan Kesehatan juga secara pribadi menelepon Song Zhengping untuk menyampaikan permintaan maaf yang tulus dan berjanji untuk secara ketat mengontrol situasi politik dan secara ketat memilih anggota tim medis baru sesuai dengan persyaratan saudara-saudari Song Zhengping. Tim medis baru akan segera dibentuk dan akan meninggalkan Beijing pada sore hari. Diperkirakan tiba di Hangzhou pada malam hari. Sebelumnya, Biro Kesehatan juga mengoordinasikan Rumah Sakit Rakyat Provinsi Jiangnan dan mengirimkan beberapa staf perawat senior untuk memberikan bantuan sementara. Ini semua adalah kepala perawat lama di Rumah Sakit Rakyat Provinsi, dan pengalaman keperawatan mereka sangat kaya. Kabar membaiknya kondisi fisik Song pun tak hilang-hilang. Banyak orang di Beijing dan Ludong merasa bahwa gunung dan hujan akan datang seiring dengan angin. Dengan kembalinya Song Zhenglin dan Song Yuping, badai mulai terjadi. Daerah pegunungan di sebelah barat Hangzhou. Halaman kecil yang dijaga ketat. Song Lao sudah bangun, namun badannya masih cukup lemah. Song Wei, seorang putri, telah bertugas di depan ranjang rumah sakit. Pengobatan Tiongkok Xia Ruofei juga dilakukan oleh Song Wei secara pribadi yang memegang mangkuk tembikar dan memberi makan pakaian lama Song. Setelah Song Lao meminum obat tersebut, kondisi fisiknya semakin membaik dan kondisi mentalnya jauh lebih baik dibandingkan pagi hari. Namun, Xia Ruofei tidak membiarkan orang-orang Song Zhengping tinggal di kamar terlalu lama, karena Song Lao sekarang perlu istirahat, bahkan jika dia tidak berbicara, hanya mendengarkan laporan Song Zhengping dan Direktur Lu, itu juga sangat melelahkan. Sore harinya, Tian Huilan datang ke kamar Song Lao dan memintanya untuk mengatakan bahwa Tian Huilan adalah ibu kota provinsi panitia buku ingat. Dia memiliki banyak pekerjaan dan memiliki tumpukan barang selama 2 hari. Sekarang lihat lagu, tubuh tua itu berangsur-angsur pulih, dia merasa sangat lega, tentu saja dia harus segera kembali ke Sanshan. Sebelum berangkat, Tian Huilan secara khusus menemui Xia Ruofei dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xia Ruofei. Di malam hari, Xia Ruofei menghancurkan dosis keempat pengobatan Tiongkok, dan Song Yu tidak memiliki kepala perawat palsu. Dia secara pribadi masih memberikan obat kepada Song Lao. Sebelum meminum obat, kondisi mental Song Lao sudah sangat baik. Dia juga berinisiatif untuk tersenyum pada Xia Ruofei. Hampir sepertiga kelopak bunga aneh mengembalikan tubuh Song dari keadaan sekarat ke level saat ini. Ini sudah merupakan keajaiban. Tidak lama setelah Xia Ruofei kembali ke ruang dokter, Direktur Lu mengetuk pintu. "Tuan Xia, kepala-kepala ingin bertemu dengan Anda," kata Direktur Lu. "Oh, bukankah dia membiarkannya istirahat?" Xia Ruofei berdiri dan mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Direktur Lu tersenyum pahit, setelah malam itu, obat itu diminum. Semangat ayah jauh lebih baik. Dia baru saja berbicara dengan Song Dinasti Long untuk waktu yang lama. Sekarang dia harus bertemu denganmu lagi. Kepala memiliki instruksi dan saya hanya bisa eksekusi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, baris itu, saya akan memberitahunya nanti, dia akan selalu mendengarkan kata-kata dokter. Benar-benar, dokter. Xia, kepala pasti akan mendengarkan Anda, kata Direktur Lu. Xia Ruofei dan Direktur Lu pergi ke kamar lama Song bersama-sama. Kakak dan adik Song Zhengping dan Song Wei juga duduk di tepi tempat tidur dan menemani lelaki tua itu. Melihat Xia Ruofei masuk, wajah Song menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia melambai dan melambai di musim panas dan berkata, "Dokter Xia, ayo duduk." Suara bintang legendaris masih sedikit lemah, namun kedamaian suaranya masih bisa merasakan aroma kuda besi emas, yaitu semacam pembunuhan yang secara alami ditanamkan selama bertahun-tahun dalam hidup dan mati, dan juga merupakan momentum yang telah dikembangkan di jajaran atas sepanjang tahun. Song Zhengping dan Song Yu sama-sama berdiri, dan Song Zhengping berkata dengan hormat, "Ayah,
ayo keluar dulu, dan kamu akan istirahat lebih awal. Song Lao tersenyum dan mengangguk. Song Zhengping menganggukkan kepalanya ke arah Xia Ruofei. Dia juga meraih suntikan di bahunya. Lalu dia meninggalkan ruangan bersama Song Hao. Direktur Lu diam-diam pensiun dan membawa pintu kamar bersamanya. Kepalanya bagus, kata Xia Ruofei di depan tempat tidur. Wajah lama Song tersenyum ramah, dan tampak ada tatapan aneh pada sepasang mata berlumpur. Dia mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Xia, silakan duduk." "Ya, terima kasih, Kepala." Xia Ruofei duduk di bangku di depan tempat tidur, dan pinggangnya lurus. Di depan bintang legendaris itu, Xia Ruofei tanpa sadar menempatkan dirinya pada posisi seorang prajurit. Meskipun lelaki tua di ranjang rumah sakit sudah seperti lilin yang tertiup angin, dia masih bisa memberi Xia Ruofei perasaan seperti gunung. Song Lao bersandar di tempat tidur dan memandang Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Dokter Xia, Kepala, Anda bisa memanggil saya Xiao Xia." Xia Ruofei berkata dengan cepat. Song Lao Xiao berkata dengan gembira, "Ya, itu disebut Xiao Xia." "Xiao Xia, saya sangat berterima kasih kali ini. Saya pikir kali ini saya harus pergi ke komisaris politik lama untuk bermain jembatan. Saya tidak menyangka ini setua. Tulang-tulangnya telah pulih kembali, berkat peremajaanmu." Komisaris politik lama Song Laokou adalah orang yang hebat. Dia adalah komisaris politik tentara lapangan Song Lao. Setelah beberapa tahun berdiri, ia akhirnya menjadi inti kepemimpinan Tiongkok. Di antara 10 hobi utama pria hebat ini, ada jembatan. Orang hebat itu meninggal pada akhir abad yang lalu, jadi perkataan Song Lao sebenarnya adalah ungkapan yang lucu, artinya, dia berpikir bahwa waktu ini tidak dapat dilewati, dan dia harus kembali. "Kepala, kamu tidak boleh bersikap sopan." Xia Ruofei berkata, "Kamu adalah idola saya. Saya merasa terhormat melakukan bagian saya demi kesehatan Anda." Song Lao tersenyum sepenuh hati, "Saya hampir lupa, Anda pernah menjadi prajurit yang baik, dan sekarang Anda telah menjadi dokter yang baik. Saat ini, Anda dan saya memiliki banyak kesamaan." Song Lao dulunya adalah seorang prajurit yang baik. Setelah transfer, dia juga melakukan pekerjaan besar. Xia Ruofei dengan cepat berkata, "Kepala, saya tidak bisa membandingkan Anda. Di ketentaraan, Anda adalah seorang jenderal, saya seorang prajurit. Ketika Anda kembali bekerja, Anda menjadi pemimpin nasional. Saya sendiri hanya melakukan sedikit bisnis. Saya mengatakan bahwa praktisi pengobatan Tiongkok ini sebenarnya adalah cara yang liar, dan saya bahkan tidak memiliki sertifikat medis." Song Lao meletakkan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu sombong pada Xiao Xia." Komisaris politik lama berkata, "Terlepas dari kucing hitam dan kucing putih, menangkap tikus adalah kucing yang baik. Latihan adalah satu-satunya kriteria untuk menguji kebenaran. Keterampilan medis Anda telah diuji, apakah ini merupakan negasi dari sertifikat kualifikasi kertas?" Terlihat bahwa Song Lao juga sangat dikagumi karena komisaris politik lamanya, dan perkataan terkenal dari orang hebat itu semuanya penuh suap. Tapi, Song Lao Feng berkata, "Tidak ada sertifikat kertas yang selalu mudah untuk dimasukkan ke dalam populasi sebenarnya. Saya telah membiarkan Xiao Lu meluangkan waktu untuk melakukannya. Saya akan memberi Anda sertifikat kualifikasi dalam 2 hari ini, jadi Anda bertanggung jawab untuk itu." Perlakuan saya dibenarkan.